Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel pembelajaran matematika yang keren habis buat Anda, sahabat Matematika Channel, yang selalu menyajikan konten pembelajaran matematika yang berkualitas karena dibahas secara tuntas dan jelas. Pada kesempatan yang baik ini, sahabat Matematika Channel kembali hadir untuk Anda dalam rangka melanjutkan pembahasan materi kita terkait pola konfigurasi objek untuk bagian yang kedua, yang menitik beratkan pada pembahasan dan pendalaman soal-soal pola konfigurasi objek. Dasar-dasarnya sudah kita pelajari di bagian yang pertama, maka sekarang saatnya kita belajar lebih mendalam, karena belajar matematika tentu harus banyak berlatih. Dengan banyak berlatih akan kaya pengalaman dan luas dalam wawasan. Karena itu, siapkan pikiran, hati, dan diri Anda untuk benar-benar fokus dan hadir mengikuti pembelajaran ini dengan sepenuh hati dan seksama. Dan selanjutnya, bila Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan Anda bagikan kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah bernilai amal soleh, karena sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat untuk sesama. Maka jangan meremehkan untuk berbuat baik pada sesama, sekalipun tampak sederhana. Karena bisa jadi sesuatu yang kecil atau sederhana itu, tapi dia luar biasa bagi orang lain dan juga banyak mendatangkan kebaikan untuk diri kita dan sesama. Dan bila tombol subscribe Anda masih berwarna merah, sementara Anda ingin mendukung perkembangan dari channel ini, silahkan Anda tekan tombolnya. Like dan komen Anda tentu sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Namun demikian, bila Anda tidak berkenan, tidak mengapa. Kami sampaikan terima kasih. Kami sangat mengapresiasi atas kebersamaan Anda bersama kami di Sahabat Matematika Channel. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya. Kita mulai pembahasan soal pola konfigurasi objek. Soal nomor 1. Perhatikan gambar konfigurasi berikut. Kemudian tentukan banyak objek pada pola ketujuh. Untuk menentukan banyak objek pada pola tertentu dari suatu konfigurasi yang dia berupa gambar, nyatakan banyak objek dari masing-masing pola dalam bentuk bilangan dan ditulis sebagai barisan bilangan. Nah, seperti ini. Kita tulis. Pola yang pertama ada 1 mangga, pola yang kedua ada 3 mangga, pola yang ketiga ada 6 mangga, dan pola keempat ada 10 mangga. Nah, untuk menentukan banyak objek pada pola ketujuh, kita lanjutkan, tetapi tidak dalam bentuk gambar, tapi kita melanjutkan barisannya yang menyatakan banyak objek dari masing-masing pola. Nah, untuk melanjutkan barisan yang menyatakan banyak objek dari masing-masing pola pada gambar ini, kita harus tahu perubahan banyak objek dari pola ke pola. Nah, kita mulai dari pola pertama ke pola kedua. Dari 1 ke 3 ada penambahan 2 objek. 3 ke 6 ada penambahan 3 objek. 6 ke 10 ada penambahan 4 objek.
ternyata bertambah 2, 3, 4 urut. Dengan demikian, karena hanya butuh 3 suku lagi, tinggal melanjutkan. Bertambah 2, bertambah 3, bertambah 4, berikutnya bertambah 5. 10 ditambah 5, 15. Setelah 5 bertambah 6. Ya, 15 ditambah 6, 21. Dan butuh 1 suku lagi. Setelah ditambah 6 berarti 21 ditambah 7. Hasilnya 28. Nah, sehingga dari sini kita tahu banyak objek pada pola ke-7 ada 28 objek tanpa kita menggambar objeknya, yaitu memanfaatkan barisan yang sudah dibahas di edisi sebelum pembahasan konfigurasi. Bisa dipahami ya? Ya, baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar konfigurasi berikut. Tentukan banyak objek pada pola ke-42. Nah, kita nyatakan dulu dalam bentuk barisan bilangan. Ini cara yang pertama. Kita tulis barisannya 2, 4, 6. Nah, pola pertama atau P1 sama dengan 2, P2 sama dengan 4, P3 sama dengan 6. Perhatikan hubungan 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 3 menjadi 6. Atau Anda ingat barisan bilangan genap. Ini adalah barisan bilangan genap yang sudah pernah Anda pelajari pada waktu belajar pola barisan bilangan. Dari 1 menjadi 2 berarti 2 kalinya. Dari 2 menjadi 4 juga 2 kalinya. Dari 3 menjadi 6 juga 2 kalinya. Maka kalau ditanyakan pola ke-42, P42, P1 2 kali 1, P2 2 kali 2, P3 2 kali 3, 2-nya selalu tetap. Faktor yang kedua sama dengan indeks. Maka banyak objek pada pola ke-42, kita tulis pola ke-42 adalah 2 kali 42 sama dengan 84 objek. Mudah kan? Nah, sebagai catatan, pola barisan bilangan 2, 4, 6 dan seterusnya disebut pola barisan bilangan genap dengan rumus PN sama dengan 2 kali N. Ya, ini sekedar mengingatkan karena dulu sudah dipelajari. Kita lanjut berikutnya. Cara 2. Seperti tadi kita nyatakan barisannya. Kita lihat polanya, bertambah 2, bertambah 2. Anggap saja bilangan-bilangan yang menyatakan banyak objek dari masing-masing konfigurasi ini sebagai barisan bilangan. Ketika ada barisan bilangan yang polanya bertambah atau berkurang dengan bilangan yang tetap, penambah atau pengurangnya ini kita anggap sebagai beda antar suku yang tetap, maka sebenarnya bisa dicari dengan cara seperti ini. PN sama dengan B kali N ditambah titik-titik. Tugas kita adalah menentukan berapa nilai yang harus kita isikan di titik-titik ini. Caranya, ambil sampel dari salah satu suku, atau boleh 2 suku, boleh 3 suku untuk meyakinkan. Tapi sebenarnya 1 suku sudah cukup. Misal kita ambil suku ke-1 atau pola ke-1 adalah 2. Maka PN-nya, N-nya kita ganti 1, B-nya tetap yaitu 2. Menjadi
P1 adalah 2. Nah 2 ini sama dengan B kali N, bedanya 2 kali N nya 1, 2 kali 1 ditambah titik-titik. Maksudnya 2 ini sama dengan 2 kali 1 ditambah berapa? 2 kali 1 adalah 2, ditambah berapa agar menjadi 2? Ditambah 0 ya. Atau untuk meyakinkan apakah benar selalu ditambah 0, kita ambil misalnya pola yang ketiga. Ya. Pola ketiga berarti P3 6. 6 itu kita tulis B kali N, berarti 2 kali 3 ya. Ditambah titik-titik. 2 kali 3 6. 6 sama dengan 2 kali 3 ditambah berapa? Karena 2 kali 3 sudah 6, berarti ditambah 0. Oh berarti selalu ditambah 0. Berarti B kali N ditambah 0. Dengan demikian untuk menentukan nilai atau banyak objek pada pola ke-42 ya 2 kali 42 ditambah 0. Hasilnya 84 objek. Nah, gimana? Asik kan? Berikutnya soal nomor 3. Perhatikan gambar konfigurasi berikut. Tentukan banyak objek pada pola ke N. Nah, kita nyatakan dulu banyak objek dari masing-masing pola dalam bentuk bilangan dan kita tulis sebagai suatu barisan. Pola pertama 1, pola kedua 3, pola ketiga 5, pola keempat 7. Nah sekarang sudah menjadi suatu barisan bilangan, maka kita cek pola perubahan nilai suku-sukunya. Bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2 juga. Nah karena perubahan atau beda antar suku selalu tetap yaitu 2, maka kita bisa gunakan cara yang kedua seperti soal sebelumnya, yaitu gunakan rumus PN sama dengan B kali N ditambah sesuatu. Sekali lagi N adalah menunjukkan posisi dari bilangan itu pada urutan keberapa. Kemudian B adalah menyatakan beda antar suku yang tetap itu. Titik-titik ini adalah kita isi dengan suatu bilangan sehingga nanti menghasilkan suatu kesamaan yang bernilai benar. Nah kita bisa mengambil salah satu dari suku dari barisan ini, boleh lebih. Coba salah satu pola. Kita ambil salah satu suku atau salah satu pola dari gambar. Kita ambil P2 misalnya. P2 pola kedua ada 3 objek atau suku kedua nilainya 3. Berarti P2 sama dengan 3 sama dengan beda kali N. Bedanya 2, N nya 2, berarti 2 kali 2 ditambah berapa? Kita ulangi. P2 sama dengan 3 sama dengan 2 kali 2 ditambah berapa? Karena 2 kali 2 adalah 4, agar menjadi 3 harus ditambah berapa? 2 kali 2 adalah 4. 4 ditambah berapa biar hasilnya 3? Tambah berapa? Negatif 1. Jadi titik-titik ini isinya negatif 1. Apa itu sudah valid? Apa itu sudah meyakinkan? Kalau belum yakin kita cek. Ambil
pola yang lain. Ambil misalnya konfigurasi keempat atau nilai suku keempat. P4 sama dengan nilainya 7. B kali N berarti bedanya 2, N-nya 4. 2 kali 4 ditambah titik-titik. Kita ulangi. P4 sama dengan 7 sama dengan 2 kali 4 ditambah berapa? 2 kali 4 adalah 8. 8 ditambah berapa biar hasilnya 7? Tambah? Iya, negatif 1. Nah, tetap kan? Selalu. Jadi sebenarnya untuk mencoba ini cukup salah satu suku sembarang. Itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian nilai pada pola Kn dengan demikian dapat ditentukan banyak objek pada pola Kn atau rumus banyak objek pada pola Kn. Kita masukkan di sini Pn sama dengan B kali N ditambah titik-titik. Karena pola Kn N-nya tetap, yang perlu kita ganti adalah B dan titik-titik ini. B-nya 2, titik-titiknya -1. Nah. Jadi banyak objek pada pola Kn sama dengan 2 kali N dikurangi 1. Ditambah negatif 1 dengan dikurangi 1 itu sama. Kita ingatkan kembali bahwa barisan bilangan yang menyatakan banyak objek pada gambar ini yaitu 1, 3, 5, 7 adalah barisan bilangan ganjil yang dirumuskan nilai suku Kn kalau itu barisan bilangan, kalau konfigurasi objek pola Kn sama dengan 2N dikurangi 1. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Dan menyenangkan kan? Belajar matematika itu dengan modal senang, rajin berlatih, tidak mudah menyerah, pasti menjadi hebat. Kita masuk ke soal nomor 4. Perhatikan gambar konfigurasi objek berikut. Tentukan banyak objek pada pola ke-50. Seperti sebelumnya, masing-masing konfigurasi pada setiap pola banyak objeknya kita nyatakan dalam bentuk bilangan dan kita tuliskan sebagai barisan. Pola pertama ada 1 objek, pola kedua ada 6 objek, pola ketiga 15 objek, pola keempat 28 objek. Selanjutnya kita analisis. P1 sama dengan 1, P2 sama dengan 6, P3 sama dengan 15 dan P4 sama dengan 28. Tugas kita selanjutnya adalah bagaimana merekayasa nilai-nilai dari masing-masing pola ini yang menyatakan banyak objek dari setiap pola untuk menjadi satu bentuk operasi bilangan yang teratur dan konsisten dengan mencari hubungan masing-masing nilai terhadap indeksnya. Dari bawah P4 sama dengan 28 kita nyatakan sebagai 4 kali 7. 15 kita nyatakan sebagai 3 kali 5. 6 kita nyatakan sebagai 2 kali 3. Dan 1 kita nyatakan sebagai 1 kali 1. Nah sekarang perhatikan,
masing-masing bilangan yang menyatakan banyak objek dari setiap pola sudah kita nyatakan sebagai bentuk perkalian, yang mana faktor pertama nilai-nilainya sama dengan indeks dari P. Sedangkan faktor kedua adalah 1, 3, 5, 7. Ingat barisan bilangan 1, 3, 5, 7. Pola barisan bilangan apa? Di edisi sebelumnya barisan bilangan ya ganjil. Dan tentu kita masih ingat pola bilangan ganjil itu adalah 2 kali indeks dikurangi 1. Maka 1, 3, 5, 7 ini kita nyatakan sebagai bentuk operasi bilangan 2 kali indeks dikurangi 1. Ini satu faktor yang depan, faktor yang belakang yang warna kuning kita nyatakan 2 indeks dikurangi 1. 2 kali 1 kurangi 1. 2 kali 3 berarti 2 kali dalam kurung 2 kali bilangan indeks dikurangi 1. 2 kali 2 min 1. 3 kali 5. 5-nya kita nyatakan sebagai 2 kali bilangan indeks dikurangi 1. Indeksnya 3. Jadi 2 kali 3 dikurangi 1. Berikutnya 4 kali 7 sama dengan 4 kali 7 kita nyatakan sebagai 2 kali bilangan indeks dikurangi 1. Lihat indeksnya 4. Jadi 2 kali 4 dikurangi 1. Nah, dengan kita melihat pola ini, ternyata hasilnya adalah bilangan indeks dikali pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil selalu 2 kali bilangan indeks dikurangi 1. Dengan demikian banyak objek pada pola ke-50 sama dengan 50 kali 2 kali bilangan indeks dikurangi 1. Indeksnya 50. Maka dalam kurung 2 kali 50 dikurangi 1. 2 kali 50 adalah 100. 100 dikurangi 1 99. Maka 50 kali 99. Hasilnya 4.950 objek. Jadi kita tidak perlu bersusah payah menggambar objeknya, tapi kita bisa menentukan banyak objeknya dengan apa? Memanfaatkan keteraturan pola dari suatu barisan bilangan untuk menyelesaikan masalah terkait konfigurasi objek. Ya, bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Ya, perhatikan gambar konfigurasi berikut. Tentukan banyak objek pada pola ke-25. Nah, dulu pada waktu kita pembahasan materi pernah kita sajikan soal yang mirip semacam ini. Hanya saja banyak objeknya dari setiap pola berbeda, tapi bentuknya ada kemiripan. Mirip bangun apa? Ya, persegi panjang kan dulu. Ini juga menyerupai bangun persegi panjang. Jadi sudah kita analisis, kita tulis dalam bentuk barisan bilangan yang menyatakan banyak objek masing-masing 4, 10, 18. Nah, sekarang kita analisis nilai-nilai setiap suku yang menyatakan banyak objek dari masing-masing pola. P1 sama dengan 4, P2 sama dengan 10, P3 sama dengan 18. 4, 10, 18 diperoleh dari menyatakan banyak objek dari setiap pola yang bentuknya menyerupai persegi panjang. Kita asumsikan masing-masing pola adalah bangun persegi panjang. Yang pertama, yang banyak objeknya ada 4,
ini adalah persegi panjang yang lebarnya 1 satuan dan panjangnya 4 satuan. Maka kita tulis 1 kali 4. Yang kedua, persegi panjang dengan lebar 2 satuan dan panjang 5 satuan. 10 kita nyatakan sebagai 2 kali 5. Dan berikutnya pola yang ketiga, kita asumsikan persegi panjang berukuran 3 kali 6. Nah sekarang perhatikan, masing-masing sudah merupakan perkalian dari 2 buah bilangan, yang mana faktor bagian depan atau faktor pertama nilainya sama persis dengan bilangan indeks. Sekarang perhatikan dengan seksama. Ketika faktor pertama yang menyatakan bilangan indeks itu 1, faktor kedua 4. Ketika faktor yang pertama 2, faktor yang kedua 5. Dan ketika faktor yang pertama 3, faktor yang kedua 6. Ternyata faktor yang kedua ini nilainya kalau dibandingkan faktor yang pertama selalu ada selisih 3 dengan nilai 3 lebihnya dari faktor pertama. 4 3 lebihnya dari 1, 5 3 lebihnya dari 2, 6 3 lebihnya dari 3. Ini yang saya katakan faktor yang kedua selalu nilainya 3 lebihnya dari faktor yang pertama. Nah dengan demikian, dengan sangat mudah kita bisa menentukan banyak objek pada pola ke-25. Pola ke-25 itu kalau kita nyatakan sebagai simbol seperti ini P25, maka kita tulis banyak objek pada pola ke-25 sama dengan 25 dikali 3 lebihnya dari 25, atau 25 kali 28 sama dengan 700 objek. Nah kita tidak bisa bayangkan kan kalau harus menggambar pola ke-25 sebanyak 700 objek. Nah, matematika selalu memberikan kemudahan demi kemudahan karena di dalam matematika ada keteraturan. Kita lanjut untuk soal nomor 6. Perhatikan gambar konfigurasi berikut. Tentukan banyak segitiga satuan pada pola ke N. Jadi rumus banyak segitiga satuan pada pola ke N. Seperti biasa, banyak segitiga satuan dari masing-masing pola kita nyatakan dalam bentuk bilangan dan kita tulis sebagai barisan bilangan. Ada 2 segitiga, kemudian di sini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 segitiga satuan dan di sini ada 18 segitiga satuan. Selanjutnya kita analisis P1, P2, P3. P1 sama dengan 2, P2 sama dengan 8, P3 sama dengan 18. Kita cari hubungan antara 1 dengan 2, 2 dengan 8, 3 dengan 18. 1 menjadi 2, 2 menjadi 8, 3 menjadi 16. Perhatikan, ini bentuk pohon faktor. 2 kali 9, 2 kali 4, 2 kali 1. Sekarang perhatikan, sudah dinyatakan dalam bentuk perkalian 2 bilangan. Faktor yang pertama ternyata tetap, yaitu 2. Faktor yang kedua adalah 1, 4, 9. Kita ingat bilangan apa? 1, 4, 9. Atau perhatikan di sini saya lanjutkan pohon faktornya. 9 itu 3 kuadrat
4 itu 2 kuadrat dan 1 itu 1 kuadrat. Kita nyatakan di sini. 2 kali 3 kuadrat, 2 kali 2 kuadrat, dan 2 kali 1 kuadrat. Nah, sekarang sudah tampak jelas. Ternyata setiap pola dinyatakan sebagai bentuk perkalian bilangan 2 dengan bilangan asli kuadrat. Yang bilangan aslinya itu sesuai dengan bilangan indeks masing-masing. Nah, maka banyak segitiga pada pola Kn dapat dirumuskan sebagai, kalau pola pertama sama dengan 2 kali 1 kuadrat, pola kedua sama dengan 2 kali 2 kuadrat, pola ketiga sama dengan 2 kali 3 kuadrat, maka pola Kn sama dengan 2 kali siapa? 1, 2, 3 adalah bilangan indeks dikuadratkan. Pola Kn berarti indeksnya n, maka sama dengan 2 kali n kuadrat. Baik, demikian tadi sajian spesial kita, pembahasan soal-soal terkait pola konfigurasi objek. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan referensi pengayaan soal dan juga bisa memperluas wawasan serta meningkatkan kemampuan daya nalar, daya analisis dan berpikir kritis Anda. Saya kira demikian. Kita cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa lagi pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.